Baik, tadi adalah pandangan tentang holistik. Sekarang kita masuk ke holistic midwifery care. Sebenarnya kita tidak harus berbicara holistik saja ya. Asuhan bidan kalau secara definisi International Conference of Midwife, International Confederation of Midwife, maaf ya, bahwa asuhan kebidanan itu memang sudah sesuatu yang holistik. Midwifery care is holistic and continuous in nature. Jadi memang sudah sesuatu yang holistik ya, harusnya itu sudah sesuatu yang holistik, menyeluruh dan berkelanjutan. Ya, grounded in an understanding of the social, emotional, ya, cultural, ya, kultur, spiritual, psychological, and physical experience of women. Jadi ini asuhan kebidanan itu sebenarnya itu sudah merupakan satu konteks yang holistik kalau kita mau mempraktekkan secara benar. Ya, gitu. Nah, sehingga bidan ketika memberikan asuhan, mohon tidak hanya fokus ke obat, tidak hanya fokus ke asuhan fisik saja, tidak hanya fokus ke vitamin dan sebagainya, tapi tolong libatkan psikologis ibu, libatkan spiritual ibu, budaya ibu, emosional ibu. Ya. Sehingga penting di sini untuk bidan itu tahu dasar-dasar ilmu terkait. Maka tidak salah kalau kita di kebidanan kita belajar tentang psikologi kebidanan, belajar tentang sosial budaya dasar kebidanan, tentang fisikal ya, fisiologi, anatomi fisiologi, tentang keagamaan. Ini penting karena itu sebagai modal kita juga ketika kita memberikan asuhan kepada pasien. Syukur-syukur kalau Anda belajar lagi lebih lanjut tentang bagaimana cara merelaksasi pasien, ya, bagaimana merilis pasien. Kalau saya sendiri, saya mendalaminya di hipnoterapi, spiritual hipnoterapi, kepasrahan dan sebagainya. Ini harus kita pelajari. Dalam rangka apa? Mendukung, ya, mendukung asuhan kita ke pasien agar bisa luas cakupannya, tidak hanya melihat satu aspek saja, aspek fisik saja, tetapi juga lihatlah aspek psikologis pikiran pasien, lihatlah aspek spiritual pasien, kultur, budaya, dan sebagainya. Ini ada satu contoh ya, contoh holistic care dalam dalam persalinan ya. Ya ini saya ambil dari New Zealand ya, dari Australia, birthright.com Australia ya di sini. Ada elemen-elemen dalam holistic care, ada 3 elemen yang terkait dengan holistik pada asuhan persalinan ya. Di sini 3-nya apa sih? Yang pertama ada interactive engagement of single midwife, jadi adanya interaksi ya satu orang bidan dengan seorang yang di situ interaksinya itu dalam artian apa? Physical, psychological, emosional. Jadi bidannya itu bisa memahami ketiga-tiganya itu, physical, psychological, emosional. Ya, baik pada saat kehamilan maupun saat persalinan. Kemudian, bidan itu kalau bisa juga memberikan relaksasi sebagai sesuatu yang powerful ya. Maksudnya yang sangat berguna ya pada saat proses persalinan. Relaksasi kaitannya dengan pikiran tentunya ya. Kemudian posisi dalam persalinan juga bidan harus memberikan posisi yang betul ya, kapanpun itu memungkinkan. Jadi usahakan posisi itu sesuai dengan kebutuhan ibu ya, jangan sampai bidan hanya taunya posisi dorsal recumbens ya, berbaring dengan kaki ditekuk gitu, itu saja. Pokoknya setiap ibu mau melahirkan posisinya dorsal recumbens. Kalau itu terus ya kurang pas ya, coba pelajari posisi untuk persalinan yang bagus, nanti Anda semester 2 akan dapat itu. Nah, posisi jongkok, posisi berdiri, posisi apa Anda pahami semua. Ya, ketika masuk kala 1 sampai dengan kala sampai dengan akselerasi misal, itu bagusnya pakai fase apa, pakai posisi apa. Kalau sudah masuk kroning itu posisinya apa. Ya, ini dipelajari sehingga nanti asuhan ke pasien sesuai dengan betul-betul kebutuhan pasien dan memaksimalkan outcome atau luaran dari hasil asuhan bidan ya ke pasien. Baik. Nah, ini ya, berdasarkan definisi ini maka kebidanan yang tidak sensitif terhadap
nilai-nilai sosial yang tidak sensitif terhadap nilai-nilai kultur, artinya bidan yang tidak mau peduli ya dengan nilai-nilai sosial, bidan yang tidak mau peduli dengan budaya setempat, itu bukanlah bidan yang holistik sesungguhnya. Jadi kalau mau dikatakan bidan yang holistik ya dia harus peduli dengan lingkungan sekitar, dengan sosialnya, dengan kultur budaya dari pasien. Ya, the broad spectrum of practice ya. Jadi melihat spektrum praktek itu secara luas. Kalau kita mau praktek harus melihat konteks secara lebih luas. And opportunity for creativity, dan adakah peluang untuk kita berkreativitas ya untuk meningkatkan kualitas layanan kita ya yang bersifat lebih adaptable ya, mudah diterima. Kemudian ya inilah hasil akhirnya tentu untuk kepuasan pasien. Oke. Nah, ini complementary terapi ya. Kalau kita berbicara tentang holistic midwifery care atau holistic nursing care, holistic care begitu ya, holistic care, maka kita nanti akan ketemu dengan complementary terapi. Artinya asuhan-asuhan apa yang dapat digunakan untuk melengkapi asuhan utama kebidanan. Jadi ini complementary terapi itu sebagai asuhan tambahan saja agar kita itu ketika memberikan layanan bisa menyeluruh ya. Ada banyak komplementari terapi yang bisa dipelajari oleh bidan ya. Ada massage terapi, ada akupunktur, akupressure, meditasi, yoga, kemudian apalagi tuh ya, garis besarnya akupunktur, meditasi, yoga, journaling, kemudian apalagi ya banyak ya di situ ya. Nanti Anda baca sendiri. Intinya bahwa asuhan-asuhan ini tuh hanya sebagai asuhan pelengkap saja, ya, asuhan pelengkap. Contoh nih, saya ketemu pasien yang dia stres sekali dengan kehamilannya. Sudah diberikan penkes tentang, Bu, jangan stres ya, gitu misal. Ibu, misal nih, Ibu stresnya karena bayinya sungsang, ya. Maka sudah diberikan penkes, Bu, jangan stres ya. Tetap aja ibunya stres. Nah, kita mungkin butuh bantuan terapi lain, seperti menganjurkan ibu untuk meditasi, atau mungkin hipnoterapi, atau relaksasi. Kita ajak ibu untuk relaksasi. Yuk Bu, relaksasi Bu ya. Ibu ikuti kata-kata saya, ibu ikuti instruksi saya, tarik nafas panjang. Ini kan kemampuan lebih yang harus bidan tahu juga. Ya, relaksasi ke pasien. Kemudian untuk sungsangnya, ini sudah dilakukan posisi knee chest ya. Posisi knee chest, tapi tetap aja knee chest itu posisi sujud gitu ya, sujud dadanya menempel gitu kan. Biar sungsangnya, harapannya si bayi bisa memutar dan sungsangnya bisa kembali normal gitu. Tapi sudah dilakukan itu kok ya tetap aja gitu ya. Maka kita butuh mungkin terapi-terapi tambahan lain. Coba belajar yoga untuk sungsang, atau belajar ya apa untuk sungsang gitu ya. Teknik akupressure barangkali untuk sungsang ada enggak. Nah, ini sebagai terapi pelengkap. Selain terapi-terapi inti tambahan yang diberikan oleh bidan. Gitu ya. Oh, ibunya kok stres, cemas, apa kayak misal meditasi ya, sholat ya, dan sebagainya. Ini sebenarnya dalam sholat itu banyak sekali, kalau kita orang Islam ya, dalam sholat banyak sekali manfaatnya, dan kita harus aware, kita harus sadar itu ya, banyak terapi-terapi komplementer yang bisa diterapkan oleh kita.